Susanti, NIM 193030202059, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran pemahaman tentang microteaching. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran microteaching. Pembelajaran mikro atau microteaching secara teknis bertolakkan dari asumsi bahwa keterampilan-keterampilan mengajar yang kompleks itu dapat dibagi menjadi unsur-unsur keterampilan yang lebih kecil. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut dapat dilatihkan jauh lebih efektif dan efisien melalui pembelajaran mikro dibandingkan dengan pendekatan lain yang dilakukan sekaligus dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya, yaitu melaksanakan proses pembelajaran atau latihan penampilan mengajar. Melalui pendekatan pembelajaran mikro, terlebih dahulu harus melakukan dan membuat beberapa persiapan. Persiapan tersebut intinya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, penguasaan konsep atau teori pembelajaran termasuk jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan. Yang kedua, persiapan fisik, yaitu menyangkut dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan mendukung terlaksananya pembelajaran mikro. Pemahaman terhadap hakikat perencanaan pembelajaran secara umum sangat penting karena menurut PP nomor 19 tahun 2005 bahwa pembelajaran harus direncanakan selanjutnya dalam PP tersebut. Dijelaskan bahwa bentuk perencanaan pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Melalui pembahasan hakikat, rencana pelaksanaan pembelajaran dana aplikasinya dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mikro, Anda diharapkan dapat yang pertama yaitu memahami hakikat perencanaan pembelajaran sebagai pedoman operasional pembelajaran. Yang kedua, pemahaman terhadap komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, terampil membuat atau mengembangkan salah satu model rencana pelaksanaan pembelajaran mikro. Hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan Gapar 1987. Ada 3 hal penting dari pengertian perencanaan tersebut, yaitu yang pertama, proses penyusunan keputusan. Berarti perencanaan adalah membuat atau merumuskan perkiraan, keputusan yang akan diambil atau direncanakan, ketetapan yang akan menjadi pilihan pada saat rencana dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Artinya, proses penyusunan, kegiatan yang akan dilakukan, bentuk jenis keputusan yang akan ditetapkan. Semuanya baru pada tahap dugaan hipotetik yang didasarkan pada beberapa pertimbangan teori maupun praktis serta pengalaman yang sudah lalu. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan, yaitu sasaran akhir dari penetapan bentuk keputusan yang akan diambil atau penetapan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rencana. Unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem, dan sebagai suatu sistem maka pembelajaran memiliki komponen-komponen yang saling terkait, mempengaruhi, dan ketergantungan. Adapun unsur-unsur pokok, pembelajaran terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, isi atau materi, yang ketiga, metode atau proses, keempat, evaluasi atau penilaian.
Tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya suatu proyeksi kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pada beberapa kepentingan tersebut, tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran antara lain adalah yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai komponen dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang keempat, karena direncanakan secara matang sebelum pembelajaran berkaitan terhadap nuturat efek. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran adalah ketentuan pokok yang menjadi dasar atau kaidah yang harus dijadikan dasar pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran. Selain memiliki prinsip, juga terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri umum yang harus menjadi perhatian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Sekian presentasi saya, terima kasih.